Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Keluarga Qian benar-benar kaya. Melihat tas penyimpanan yang menggembung, Chen Ping tersenyum. Chen Ping berjalan keluar dari rumah Qian, tatapannya masih dingin dan penuh tekad. Ia menatap langit malam dan bergumam dalam hati, masih ada satu keluarga lagi, keluarga Sun. Setelah berkata demikian, dia melesat dan bergegas menuju ke arah Sun Mansion. Ketika Chen Ping tiba di rumah Sun, penjagaannya sudah ketat. Istana Matahari dikelilingi oleh rune dan formasi jahat. Para anggota elit keluarga Matahari juga memegang senjata jahat di tangan mereka, dan mata mereka memancarkan semacam kegilaan dan keganasan. Chen Ping berdiri di depan gerbang Sun Mansion, menatap Sun Mansion yang penuh dengan roh jahat, dengan senyum menghina di bibirnya. Dia melambaikan tangannya, dan energi kebenaran yang kuat mengalir menuju gerbang Sun Mansion. Energi positif bertabrakan dengan energi jahat di gerbang Sun Mansion, menghasilkan suara mendesis. Dalam sekejap, gerbang Sun Mansion hancur berkeping-keping. Siapa yang berani menerobos masuk ke Sun Mansion-ku? Sun Ba bergegas keluar dari Sun Mansion, diikuti oleh sekelompok kultivator jahat. Chen Ping menatap Sun Ba dan berkata, "Ini aku, pamanmu. Aku masih pamanmu, dan kau, seorang dewa bumi kelas 6, berani bersikap lancang seperti itu." Sun Ba mencibir dan melambaikan tangannya, dan para kultivator jahat itu mulai menggunakan sihir jahat mereka untuk menyerang Chen Ping. Chen Ping berdiri di tempat, dengan cahaya suci di matanya. Ia segera membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Seketika, sinar cahaya keemasan terpancar dari tangannya. Cahaya keemasan melesat ke arah para pembudidaya jahat bagaikan pedang tajam. Sihir jahat para kultivator jahat bertabrakan dengan cahaya keemasan Chen Ping, menghasilkan suara ledakan yang keras. Banyak kultivator jahat terkena cahaya keemasan dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Melihat ini, wajah Sun Ba berubah drastis. Ia mengeluarkan sebuah buku pemujaan dari tangannya dan menggumamkan sesuatu. Seketika, roh jahat yang kuat terlepas dari buku pemujaan itu. Energi jahat berubah menjadi tangan hitam besar dan mencengkeram Chen Ping. Chen Ping menatap telapak tangan hitam yang beterbangan itu tanpa rasa takut. Ia melambaikan tangannya, dan energi lurus yang kuat menangkis telapak tangan hitam itu. Telapak tangan hitam itu terlempar kembali dan menghantam Sun Ba dengan keras. Sun Ba merasakan energi jahat yang sangat besar mengalir ke dalam tubuhnya. Ia menjerit dan jatuh ke tanah. Menguasai. Ketika semua orang di keluarga Sun melihat Sun Ba jatuh, mereka semua berteriak kaget. Chen Ping mengabaikan mereka dan terus menunjukkan energi kebenarannya di Sun Mansion, membunuh orang-orang dari keluarga Sun dan para kultivator jahat satu persatu. Istana Matahari tiba-tiba kacau balau, dan orang-orang dari keluarga Matahari serta para kultivator jahat melarikan diri kemana-mana. Namun, mereka tak dapat lolos dari kejaran Chen Ping. Chen Ping mondar-mandir di Sun Mansion bak pembawa pesan keadilan. Kemanapun ia lewat, orang-orang dari keluarga Sun dan para kultivator jahat berjatuhan ke tanah dan mati. Setengah jam kemudian, Sun Mansion juga dibantai sepenuhnya oleh Chen Ping. Seluruh Sun Mansion menjadi sunyi senyap, tak ada seorang pun yang hidup. Chen Ping merampas semua sumber daya yang bisa dirampas keluarga Sun. Saat Chen Ping keluar dari rumah Sun, langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Ia berdiri di depan gerbang Sun Mansion, memandang matahari terbit di timur, menarik napas dalam-dalam, lalu bergumam dalam hati, mulai sekarang, Kabupaten Dongxiang tak akan lagi diganggu oleh ketiga keluarga ini. Keesokan paginya, ketika sinar matahari pertama menyinari daratan Kabupaten Dongxiang, seluruh kota kabupaten itu gempar. Semua biksu menerima berita yang mengejutkan, keluarga Zhao, Qian dan Sun musnah dalam semalam. Orang-orang membicarakan berita itu, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kekaguman.
Mereka tak bisa membayangkan orang macam apa yang bisa menghabisi 3 keluarga berkuasa dalam semalam. Pada saat ini, di rumah keluarga Lin, kepala keluarga Lin sedang cemas menunggu kabar. Ketika mendengar berita tentang hancurnya keluarga Zhao, Qian, dan Sun, awalnya dia tertegun, lalu wajahnya menampakkan ekspresi gembira. Saudara Chen memang sangat kuat. Dia benar-benar menghabisi ketiga keluarga itu dalam semalam, kata kepala keluarga Lin dengan penuh semangat. Lin Yuna berdiri di samping dan matanya berbinar kagum saat mendengar berita itu. Dia tahu semua ini karena Chen Ping, yang menyelamatkan keluarga Lin dan memperkuat posisi keluarga Lin di Kabupaten Dongxiang. Pada saat ini, Chen Ping kembali ke rumah keluarga Lin. Dia berjalan ke aula, menatap Patriark Lin dan Lin Yuner, tersenyum tipis, dan berkata, Patriark Lin, ketiga keluarga itu telah kuhancurkan. Mulai sekarang, Kabupaten Dongxiang tidak akan memiliki masalah lagi. Kepala keluarga Lin bergegas maju, membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping, dan berkata, Rekan Taois Chen, kemurahan hati Anda sungguh luar biasa. Keluarga Lin kami akan selalu mengingat kebaikan Anda dan tidak akan pernah melupakan Anda. Chen Ping melambaikan tangannya sedikit dan berkata, Tuan Lin, Anda tidak perlu sopan. Saya ingin tahu apakah Nona Lin sudah membersihkan namanya. Kepala keluarga Lin berkata berulang kali, jangan khawatir, rekan Daois Chen, namaku telah dibersihkan. Lin Yuna melangkah maju dengan wajah memerah dan meringkuk dalam pelukan Chen Ping. Kamu lelah sepanjang malam, biarkan aku membantumu bersantai. Lin Yuna menarik Chen Ping ke dalam ruangan. Pada saat ini, nama Chen Ping menyebar di Kabupaten Dongxiang. Ia menjadi tokoh legendaris di Kabupaten Dongxiang, dan reputasinya membuat semua kultivator terkagum-kagum. Orang-orang mulai merekomendasikan kepala keluarga Lin untuk menjadi putri Kabupaten Dongxiang, dan segera keluarga Lin menguasai seluruh Kabupaten Dongxiang. Chen Ping dan Hu Mazi menghabiskan beberapa hari lagi di Kabupaten Dongxiang. Kemudian, Chen Ping ingin pergi ke langit ke-8 dan menemui kepala istana keempat di Istana Raja Dewa. Ia ingin menceritakan tentang kolusi kepala istana ketiga dengan istana Dao Jahat dan memintanya untuk lebih berhati-hati terhadap kepala istana ketiga. Chen Ping, dengan kekuatanku saat ini, sungguh mustahil bagiku untuk mencapai surga ke-8. Mengikutimu hanya akan menjadi beban bagimu. Kenapa kau tidak pergi ke surga ke-8 dulu dan mencari tahu tentang istana Dao Jahat? Setelah kekuatanku meningkat, aku akan pergi ke surga ke-8 untuk mencarimu. Hu Mazi berkata kepada Chen Ping. Chen Ping tahu bahwa meskipun Hu Mazi telah mencapai alam abadi manusia tingkat ketiga, dengan kekuatan ini, ia tidak akan mampu mengalahkan seekor anjing pun di surga ke-8. Mengikuti saya memang sedikit membebani. Lagi pula, Hu Mazi telah merasakan manisnya keluarga Lin dan belum merasa cukup bersenang-senang, jadi dia ingin bermain lebih lama lagi. Lagi pula, keluarga Lin menyiapkan puluhan pembantu untuk Hu Mazi, yang bergiliran melayaninya, dan tidak ada seorang pun yang rela pergi. Baiklah, Tuan Hu, untuk sementara waktu, Anda tinggal di rumah keluarga Lin. Saya akan membantu Anda mencari informasi di surga ke-8, lalu kembali untuk mencari Anda. Chen Ping mengangguk dan berkata, Rekan Taois Chen, apakah kamu benar-benar harus pergi ke surga ke-8? Pada saat ini, kepala keluarga Lin bertanya, aku masih punya banyak hal yang harus kuurus di surga ke-8. Chen Ping mengangguk, kalau begitu, kau harus berhati-hati. Para kultivator langit ke-8 jauh lebih kuat daripada para kultivator langit ke-7. Lagi pula, Istana Raja Ilahi Kuil berada di langit ke-8. Karena kau telah membunuh kepala istana ke-6 kuil, kau harus waspada terhadap kuil yang akan berurusan denganmu. Patriark Lin memperingatkan, aku tahu, ini hanya kuil, aku tidak menganggapnya serius. Chen Ping tersenyum tipis. Melihat Chen Ping mengatakan ini, kepala keluarga Lin dapat menyimpulkan bahwa pasti ada kekuatan yang sangat besar di belakang Chen Ping,
Jika tidak, Chen Ping tidak akan begitu sombong dan bahkan mengabaikan kuil. Chen Ping, saat kau pergi ke surga ke-8, jangan lupakan aku. Aku akan menunggumu di rumah. Kau bilang kau akan bertanggung jawab atasku. Lin Yuner berjalan mendekat dan memegang tangan Chen Ping lalu berkata, tentu saja aku tidak akan melupakanmu. Jaga dirimu baik-baik di rumah. Aku akan kembali setelah bengkaknya mereda. Chen Ping berkata sambil tersenyum jenaka. Mendengar ini, wajah Lin Yuner langsung memerah karena malu. Ia tahu apa yang dimaksud Chen Ping. Rekan Taois Chen, saya telah menghubungi 100 kultivator untuk membantu Anda membuka lorong kehampaan dan mengirim Anda ke surga ke-8. Jika Anda membuka saluran hampa sendiri, konsumsi energinya akan terlalu besar, dan ada risiko saluran akan runtuh di tengah jalan, dan Anda akan berada dalam bahaya. Kepala keluarga Lin berkata, oke, Chen Ping mengangguk. Dia juga tahu bahwa dia harus membuka saluran itu. Mungkin dia bisa membukanya, tetapi biayanya akan sangat besar. Dengan bantuan ratusan biksu, Chen Ping membuka lorong hampa menuju surga ke-8. Setelah melihat semua orang, Chen Ping dengan tegas berjalan memasuki lorong kehampaan. Ledakan. Dengan suara keras, saluran kehampaan itu tertutup. Chen Ping hanya merasa penglihatannya semakin kabur. Segala sesuatu di sekitarnya bergerak cepat, dan tubuhnya seolah melintasi dunia spasial yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, Chen Ping merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Niat pedang di tubuhnya mulai memadat, dan sensasi terbakar muncul dari tubuhnya. Kemudian, ia melihat tubuhnya mulai terbakar. Chen Ping ngeri. Dia tidak menggunakan api, jadi mengapa tubuhnya tiba-tiba terbakar? Dan rasa sakit yang menusuk membuat keringat langsung mengalir di dahi Chen Ping. Tak lama kemudian, kepala Chen Ping terasa pusing dan gerakannya menjadi lebih cepat. Hanya ada lautan api di depannya, dan ia tidak bisa melihat apapun. Chen Ping menggertakkan giginya agar tidak pingsan, berusaha tetap berpikir jernih. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan tubuh emasnya yang tak terhancurkan, ingin melindungi tubuh fisiknya. Ia telah melewati lorong hampa lebih dari sekali, tetapi belum pernah seperti ini. Bahkan ketika ia menghadapi turbulensi hampa, keadaannya tidak begitu berbahaya. Tubuh emas yang tak bisa dihancurkan itu langsung runtuh di bawah api, dan Chen Ping jatuh koma total. Pada saat ini, Chen Ping seperti bola api, bergerak cepat dalam kegelapan tak berujung. Surga ke-8, di dalam aula ketiga. Master istana ketiga mengangkat bibirnya sedikit, tatapannya penuh dengan kekejaman dan dingin. Sekarang, Chen Ping tidak akan pernah muncul lagi, kata Master istana ketiga dengan dingin. Tuan istana ketiga, Anda menggunakan teknik terlarang klan dewa tanpa izin. Jika Raja Dewa tahu tentang ini, beliau pasti akan marah, kata Master istana kelima dengan sedikit khawatir. Tidak, Raja Dewa sedang menyendiri sekarang, dan kepala istana pertama dan kedua ada di surga ke-9. Tak seorang pun akan tahu. Sedangkan kepala istana keempat, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Master istana ketiga menggertakkan giginya, cahaya nafsu berkilat di matanya. Tetapi bagaimana jika Master istana keempat mengetahui hal ini dan pergi menyelamatkan Chen Ping? Tanya Master istana kelima. Sekalipun Master istana keempat bertindak, mustahil menyelamatkan Chen Ping dari lorong hampa. Selama Chen Ping tidak mati, ia akan tetap terperangkap di lorong itu selamanya. Master istana ketiga tersenyum puas. Pada saat ini, di istana Raja Dewa, Master istana keempat Ling Si sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Sejak kembali dari surga ke-6, Ling Qi perlahan-lahan memulihkan kekuatannya. Pertarungan dengan pemakan jiwa juga menyebabkan kerusakan yang cukup besar padanya. Kepala istana keempat, kepala istana ketiga menggunakan teknik terlarang para dewa untuk langsung menjebak Chen Ping di lorong hampa. Aku khawatir Chen Ping dalam bahaya sekarang, kata pelayan Yun Xiu kepada Ling Qi dengan panik. Ling Xi mengerutkan kening dan tiba-tiba berdiri,
Master Aula ketiga ini begitu berani menggunakan teknik terlarang para dewa. Apa dia tidak takut dengan hukuman Raja Dewa atau utusan pahala dan hukuman para dewa? Napas Linky menjadi cepat pada saat ini, dan ekspresinya sangat cemas. Kalian harus tahu bahwa teknik terlarang para dewa tidak bisa digunakan sembarangan. Bahkan Raja Dewa pun tidak berani menggunakannya. Jika kepala suku para dewa mengetahuinya dan mengirimkan utusan pahala dan hukuman, seluruh kuil mereka akan menderita. Kuil itu hanyalah kekuatan di antara para dewa. Beraninya ia melanggar larangan para dewa. Seluruh dewa adalah suku yang sangat besar. Linky samar-samar ingat bahwa banyak orang kuat di antara para dewa telah menjadi Daluo Jinxian. Tidak, aku akan meminta penjelasan kepada kepala istana ketiga. Kalau dia bertindak seperti ini, seluruh kuil kita akan mendapat masalah. Linky tidak dapat duduk diam lebih lama lagi, jadi dia segera berdiri dan pergi menemui Master Istana ketiga untuk meminta penjelasan. Teknik terlarang para dewa dilarang keras. Tidak ada kultivator dewa yang boleh menggunakannya sembarangan. Master Aula ketiga benar-benar menggunakan teknik terlarang para dewa untuk menjebak Chen Ping di lorong kehampaan. Lingxi bergegas ke Aula ketiga dengan marah dan menerobos masuk ke ruang pertemuan tempat Master Aula ketiga berada. Saat ini, kepala istana ketiga sedang duduk santai di kursi utama. Ketika melihat Lingxi bergegas masuk, sedikit kepanikan terpancar di wajahnya, tetapi ia segera kembali ke ekspresi arogan dan dominannya. Tuan istana ketiga, apakah kau mengakui kesalahanmu? Linky mengangkat alisnya, membuka lebar mata indahnya, dan berteriak dengan tegas. Namun, kepala istana ketiga tampak acuh tak acuh, menyilangkan kaki, dan berkata perlahan, "Hei, kepala istana keempat, apa yang membuatmu begitu marah? Kejahatan apa yang telah kulakukan? Kau menggunakan teknik terlarang para dewa tanpa izin dan menjebak Chen Ping di lorong hampa. Bukankah ini kejahatan?" Linky berkata sambil menggertakkan giginya. Kepala istana ketiga tertawa terbahak-bahak. Kepala istana keempat, tolong berhenti melontarkan kata-kata berdarah kepadaku. Kapan aku pernah menggunakan teknik terlarang para dewa? Apa kau punya bukti? Bukti. Yun Xiu melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dan kau masih menyangkalnya. Linky begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, kepala istana ketiga memasang ekspresi jahat di wajahnya, Yun Xiu. Bagaimana kau bisa mempercayai kata-kata pelayan seperti dia? Mungkin dia salah lihat, atau mungkin kau yang mengajarinya berkata begitu. Anda, Lingxi sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Ia tak menyangka Master Istana ketiga begitu tidak masuk akal. Melihat Linky begitu marah hingga tak dapat berkata-kata, Master Istana ketiga pun menjadi semakin puas diri dan mulai mengumpat, Master Istana keempat, aku rasa kau tertarik pada anak itu, Chen Ping, makanya kau begitu bersemangat membelanya. Tapi jangan buang-buang waktu Anda, orang itu mungkin sudah berubah menjadi abu sekarang. Daripada mengkhawatirkannya, lebih baik kau pikirkan dirimu sendiri dan patuhi aku. Mungkin aku bisa membuat hidupmu di kuil lebih nyaman. Ketika Linky mendengar Tuan Istana ketiga mempermalukannya sedemikian rupa, ia menjadi sangat marah hingga wajahnya memucat. Ia mengepalkan tangannya, dan kuku-kukunya menancap di dagingnya. Namun dia tahu bahwa dirinya bukanlah tandingan Master Istana ketiga, dan memaksakan diri untuk menyerang hanya akan mendatangkan penghinaan bagi dirinya sendiri. Tuan Istana ketiga, kau akan membayar atas apa yang telah kau lakukan. Linky menahan amarahnya dan berkata dengan dingin. Master Istana ketiga tidak peduli dan terus mencibir, bayar harganya. Hanya kau, Master Istana keempat, sebaiknya kau hemat tenagamu. Jika kau punya kemampuan, pergilah dan selamatkan Chen Ping dari terowongan kehampaan, tapi kurasa kau tidak punya kemampuan itu. Linky menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Ia tahu sekarang bukan saatnya bertindak impulsif. Hal terpenting adalah menemukan cara untuk menyelamatkan Chen Ping. Tuan Istana ketiga, Anda akan menyesali ini.
Setelah Lingqi selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan aula ketiga. Setelah kembali ke kediamannya, Lingqi mulai memutar otak untuk memikirkan cara menyelamatkan Chen Ping. Dia tahu bahwa lorong kehampaan itu sangat berbahaya, terutama lorong kehampaan yang telah dipengaruhi oleh teknik terlarang para dewa, yang penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Tetapi dia tidak bisa hanya melihat Chen Ping jatuh dalam keputusasaan tanpa menyelamatkannya. Lingxi pertama-tama memikirkan beberapa buku kuno para dewa, mungkin ada metode untuk mematahkan pengaruh teknik terlarang para dewa di saluran kehampaan. Dia segera pergi ke perpustakaan Istana Raja Dewa dan mulai mencari petunjuk di antara lautan luas buku-buku kuno. Di perpustakaan, Lingqi membolak-balik buku kuno halaman demi halaman, tidak berani berkedip karena takut kehilangan informasi berguna. Waktu berlalu menit demi menit, dan dahi Lingqi dipenuhi keringat, tetapi dia masih belum menyerah. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa membiarkan Chen Ping terjebak di lorong hampa itu. Meskipun dia dan Chen Ping tidak memiliki hubungan, Lingqi akan memikirkan penampilan Chen Ping dari waktu ke waktu sejak kembali dari surga ke-6. Terkadang saya memimpikannya Chen Ping, dan kemunculannya tidak dapat dilupakan. Lingqi telah berlatih sejak dia masih kecil dan tidak pernah memiliki perasaan apapun terhadap anak-anaknya. Namun kini hatinya kacau balau, terutama ketika mendengar Chen Ping dalam bahaya. Ia begitu bingung hingga tak bisa berlatih dengan baik. Ia tak tahu apakah ini bisa disebut emosi. Akan tetapi, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan pernah membiarkan Chen Ping terjebak sampai mati di lorong hampa itu.